Hari ini kita kedatangan Bapak Bambang Suherman dari Forum Zakat. Beliau adalah Ketua Umum Forum Zakat sejak tahun 2018, tapi di saat bersamaan beliau juga menjabat sebagai Direktur Program dan Pengembangan Jaringan Dompet Duafa. Beliau sudah berkarir di Dompet Duafa sejak tahun 2005, diawali sebagai General Manager Pengembangan Organisasi, lalu menjadi Direktur Fundraising hingga tahun 2018. Sebelum itu, beliau juga pernah bekerja pada beberapa lembaga non-profit organization seperti World Bank dan UNDP pada bidang kelestarian lingkungan. Karena background beliau secara pendidikan, beliau menamatkan atau menyelesaikan studi sarjana dan masternya dari Universitas Indonesia dalam bidang konservasi sumber daya alam. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Bapak Bambang untuk menyampaikan materinya atau untuk menyampaikan materinya. Silakan Bapak Bambang. Baik, terima kasih. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Moderator, ini satu kesempatan yang sangat membahagiakan untuk bisa bergabung bersama-sama dalam diskusi kali ini. Juga yang saya hormati Pak Yunan Akbar, Kepala Unit Pengembangan Produk Syariah Bursa Efek Indonesia. Tadi sudah memberikan semacam informasi sekilas tentang geliat zakat di bursa, dan kami senang sekali mendengarkannya karena zakat ini memang adalah konten yang harus di-exposure sekuat-kuatnya. Juga yang saya hormati Pak Ustadz Muhammad Hasbi Zainal, ini kawan gerakan zakat, hari ini mengawal betul tentang kajian-kajian tentang pengembangan konten-konten zakat di Indonesia. Dan teman-teman sekalian, ini kajian Puskes Basnas tentang zakat saham ini sangat menarik. Sejak saya mendapatkan informasinya dan kemudian mendapatkan hasil exposure risetnya, saya banyak membahasnya di beberapa grup strategis untuk menjadi semacam konten baru. Nanti ini yang akan menjadi konten utama yang saya akan paparkan agar masyarakat semakin teredukasi dengan varian dari cara menghitung kekayaan mereka. Biasanya kalau di lapangan karena keterbatasan informasi, masyarakat tidak memasukkan kepemilikan saham mereka sebagai salah satu objek zakat, kecuali kita tanyakan. Jadi kalau dalam interaksi kita dengan para muzaki itu, di beberapa laporan teman-teman lembaga zakat, ketika mereka ditanyakan tentang kepemilikan atas saham, baru mereka kasih informasinya, lalu kemudian kita hitungkan. Jadi tentu saja ini adalah hal yang sangat produktif. Dan hari ini karena saya bicara on behalf-nya adalah Forum Zakat, maka saya ingin memperkenalkan Forum Zakatnya. Karena saya melihat bahwa sebenarnya objektif dari diskusi meeting kita pada hari ini adalah upaya kita untuk menjadikan zakat saham sebagai salah satu konten produktif untuk disosialisasikan. Jadi saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman seluruhnya peserta meeting online kita pada pagi jelang siang hari ini tentang profilnya Forum Zakat dan bagaimana Forum Zakat mengelola konten dalam setiap aktivitasnya, terutama yang berkaitan dengan hal-hal baru di pengembangan konten zakat. Nah, saya izin melakukan share dokumen untuk memperlihatkan gambaran tentang profilnya Forum Zakat. Mudah-mudahan ini sudah terlihat di teman-teman. Sudah, Pak. Sudah ya? Terlihat. Jadi Forum Zakat ini didirikan pada tahun 97. Jadi kira-kira cukup lama oleh 11 lembaga yang pada waktu itu memang lembaga-lembaga yang menginisiasi gerakan zakat di awal-awal. Ya, jadi belum seramai hari ini ya, tahun 97 itu pra reformasi kita, pemahaman orang tentang zakat juga masih sangat terbatas. Lalu ada beberapa lembaga yang kemudian mengambil inisiatif untuk ngumpul bareng dan kemudian mendirikan satu asosiasi bersama yang digunakan terutama untuk memunculkan isu zakat di masyarakat. Hari ini Forum Zakat menjadi rumah besar bagi 145 organisasi pengelola zakat dari seluruh Indonesia dengan berbagai latar belakang pembentukan organisasinya, karena di Indonesia ini variasi lembaga zakat atau pengelola
zakat itu cukup beragam latar historisnya. Dan sampai hari ini sebenarnya Forum Zakat di awal-awal dan terus berjalan sudah memproduk beberapa produk kajian yang penting bagi jalannya gerakan zakat di Indonesia. Salah satu yang paling produktif dan menjadi rujukan pengelolaan zakat di Indonesia adalah PSAK 109 yang hari ini kemudian kita rujuk. Juga menerbitkan cetak biru gerakan zakat Indonesia, dan kalau kita baca cetak biru tersebut itu masih sangat relevan dengan apa yang hari ini menjadi capaian dalam pengembangan gerakan-gerakan zakat di Indonesia, baik yang berbasis masyarakat maupun yang berbasis negara. Karena apa istilahnya, pembentukan struktur pengelola zakat dalam frame negara seperti dinamika yang hari ini jalan oleh teman-teman di Basnas, pusat maupun di kota kabupaten, serta lembaga-lembaga zakat di seluruh levelnya, itu adalah bagian dari yang kemudian digagas dalam cetak biru. Dan cetak biru itu memang disusun oleh para senior ya. Para senior kita ini salah satunya adalah guru kita bersama, Ustadz Didin Hafidudin, itu adalah ketua umum Basnas yang pertama dan sekaligus juga adalah guru gerakan zakat di Indonesia. Jadi kajian yang dimunculkan dalam cetak biru tersebut adalah kajian bersama para pegiat zakat di Indonesia sejak awal-awal. Nah, teman-teman, hari ini Forum Zakat ini bergerak dalam 3 konten besar yang kemudian menjadi bidang-bidang kerjanya. Yang pertama adalah peningkatan kompetensi dan akuntabilitas. Dan ini yang paling penting untuk menjadi motor dalam gerakan-gerakan kampanye konten kita. Bahkan saya lagi kepikiran untuk memasukkan aspek pengetahuan tentang zakat saham itu sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikasi keamilan. Jadi karena hari ini informasi dan tema tentang zakat saham ini masih sangat jarang kita dapatkan dalam proses penambahan pengetahuan. Nah, kalau dia kemudian menjadi satu konten yang perlu dipahami dalam proses setiap amil untuk mendapatkan sertifikasinya dari BNSP, maka menurut saya itu adalah satu hal yang sangat produktif. Sebab apa? Sebab salah satu juga yang kemudian menjadi rekomendasi kuat bagi lembaga-lembaga zakat melalui Forum Zakat itu adalah agar mereka, para amil dan lembaga itu memiliki kompetensi dan standarisasi yang ditetapkan oleh negara. Itu kira-kira menjadi insentif bagi Muzaki untuk meyakini bahwa zakat yang mereka keluarkan dan mandatkan kepada lembaga-lembaga zakat adalah zakat yang akan dikelola secara standar dengan standar kompetensi yang diakui oleh negara. Yang kedua adalah advokasi dan pengawasan dalam konteks kita mencoba untuk meningkatkan peran dan kemudian eksistensi lembaga-lembaga zakat di Indonesia, terutama dalam hal posisi mereka terhadap undang-undang, kemudian juga posisi mereka terhadap peraturan-peraturan daerah yang ada di kota provinsi, kota kabupaten dan provinsi, dan yang lain-lain. Dan terutama juga yang berkaitan dengan dinamika gerakan zakat secara keseluruhan yang kira-kira akan berpotensi terpengaruh oleh penetapan kebijakan-kebijakan di negara kita. Tujuannya sederhana, adalah melindungi dan sekaligus juga mengadvokasi atau memfasilitasi lembaga-lembaga zakat agar partisipasi publik tetap bisa terbuka dilakukan oleh masyarakat dalam mengkampanyekan atau mensosialisasikan zakat ini di Indonesia. Nah, ini juga nanti akan menjadi konten penting dalam proses kita mempopulerkan zakat saham. Dan yang terakhir adalah bidang 3, itu adalah sinergi, kolaborasi, dan kerjasama. Ini adalah bidang yang secara pragmatis turun mendekati mustahik maupun naik mendekati muzaki dalam konteks customer-nya untuk memberikan pengetahuan kuat tentang bagaimana cara berbagi keterampilan dan berbagi portofolio menjalankan program-program baik yang sifatnya memfasilitasi muzaki maupun yang sifatnya memberdayakan mustahik. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan kolaborasi dalam rangka melakukan respon-respon kedaruratan. Jadi kalau sampai hari ini misalnya kita masih terus berjuang bersama-sama mengelola dinamika pandemi COVID, maka sinergi kolaborasi ini sudah mengkonsolidasi 80 lembaga zakat di seluruh Indonesia dengan kurang lebih 38 sampai 50 miliar. Itu ada 2 angka karena berdasarkan sitrep periodik yang dikeluarkan oleh lembaga zakat yang dilibatkan dalam melakukan respon pandemi COVID, baik di aspek
pengetahuan dan pencegahan kontaminasi, sampai ke aspek livelihood untuk ketahanan pangan di Indonesia akibat pandemi. Jadi bidang ini juga adalah bidang yang secara pragmatis dalam pemberdayaan terlibat dalam respon kedaruratan. Nah, di bidang ini juga adalah bidang yang melakukan kajian-kajian dan kerjasama campaign untuk konten-konten khusus. Maka saya membayangkan dalam rangka menguatkan kampanye kita tentang zakat saham, maka bidang sinergi dan kolaborasi ini bisa menjadikannya sebagai tema. Lalu kemudian dibawa dalam kolaborasi komunikasi bersama ke publik dan kemudian akhirnya nanti dijadikan sebagai exposure baru untuk menguatkan gerakan zakat saham di Indonesia. Selanjutnya adalah ini konstruksi dari profil organisasi pengelola zakat yang ada di Indonesia. Teman-teman sekalian, ini basisnya adalah existing berdasarkan sejarah forum zakat dan kememberannya sejak awal. Maka forum zakat itu sebenarnya diisi oleh 77% organisasi pengelola zakat berbasis yayasan. Jadi ada masyarakat yang kemudian berkumpul membentuk sebuah yayasan melalui mekanisme undang-undang yang berlaku di Indonesia, lalu kemudian mereka membentuk mengajukan perizinan untuk menjadi lembaga pengelola zakat berdasarkan Undang-Undang 23. Nah, ada 77%. Jadi sebenarnya ini adalah mayoritas profil lembaga-lembaga pengelola zakat yang ada di forum zakat. Kemudian ada yang 12% berbasis korporat dan BUMN. Nah, saya rasa ini nanti relevan. Isu tentang zakat saham akan kita bahas kuat-kuat di kanal 12% ini. Sebab apa? Sebab ini adalah kelompok dari teman-teman yang melakukan proses penghimpunan zakat di basis-basis korporat, yang sebagian besarnya adalah melalui mekanisme-mekanisme manajemen keperusahaan, sehingga sangat mudah bagi kita untuk mengintroduce konten tentang zakat saham ini agar masuk ke dalam persepsi publik yang ada di basis korporat dan kemudian bisa berbuah pada kesadaran untuk berzakat. Yang ketiga adalah OPZ berbasis ormas, ini ada 6%. Jadi lazismu sebagai salah satu ormas besar itu adalah bagian dari 6% tersebut. Demikian juga ada ormas-ormas lainnya yang cukup banyak di Indonesia. Nah, kelompok-kelompok ormas ini, teman-teman sekalian, adalah kelompok yang juga menjadi bagian dari member forum zakat, terutama dengan kekhasan para ormas ya, yang mereka memiliki lingkaran lingkaran konstituen yang sangat besar dan kadang-kadang kita merepresentasikan Indonesia berbasis keberadaan ormas-ormas besar kita itu, baik Muhammadiyah maupun NU dan lain-lain. Demikian juga jaringan yang sangat luas ya, dari tingkat nasional sampai ke grassroots yang paling bawah. Maka sebenarnya sangat produktif apabila konten-konten dari hasil kajian formulasi zakat baru kita itu kemudian masuk ke dalam kanal-kanal distribusi informasi seperti yang dimiliki oleh forum zakat. Apalagi yang lain-lain ini ada 5% yang lain-lain ini. Kenapa lain-lain sebutannya? Sebab tidak seragam modelnya. Sebagian di antara mereka adalah lembaga zakat berbasis bukan lembaga zakat, lembaga kajian atau lembaga atau pusat studi yang memang concern terhadap filantropi Islam dan zakat. Jadi mereka juga menjadi bagian dari member POS, terutama lembaga-lembaga riset untuk memberikan penguatan tambahan sekaligus juga modeling yang dibakukan dalam bentuk riset tentang bagaimana menjalankan atau mengelola zakat di Indonesia. Jadi inilah forum zakat dengan 145 organisasi pengelola zakat yang ada di dalamnya, yang seluruhnya memiliki latar kondisi dan latar sejarah yang berbeda-beda, serta konsentrasi-konsentrasi fokus pada setiap objek yang hari ini kita sebut sebagai segmen customer zakat atau muzaki. Insya Allah akan sangat produktif. Kemudian lembaga zakat di Indonesia ini kita bagi berdasarkan levelnya, karena ini berdasarkan aturan Undang-Undang 23 2011. Yang nasional ada 37 lembaga yang bergabung, yang kota kabupaten ada 84 lembaga yang bergabung, dan yang provinsi ada 24 lembaga yang bergabung. Jadi sebenarnya mayoritas lembaga zakat yang bergabung dalam forum zakat itu adalah lembaga-lembaga zakat berbasis wilayah kelola kota dan kabupaten. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ada jaringan yang cukup kuat di tingkat grassroots yang memungkinkan kita gunakan dalam melakukan proses kampanye masif konten-konten zakat baru yang hari ini belum populer di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian,
kalau kita petakan maka kira-kira hampir semua provinsi di Indonesia sudah memiliki jaringan komunikasi forum zakat, baik di tingkat wilayah maupun daerah. Ada 21 forum zakat di tingkat wilayah yang menjadi network komunikasi dan capacity building kita, dan ada 9 forum zakat di tingkat daerah, sampai ke Papua dari Aceh. Jadi insya Allah penguasaan untuk jaringan komunikasinya sangat memungkinkan kita untuk memperluas apa yang kita sebut sebagai konten komunikasi atau campaign. Nah, apa yang dilakukan oleh Forum Zakat terhadap informasi zakat saham ini? Ada 3 hal yang nanti kita jadikan sebagai bahan pelengkap diskusi kita. Yang pertama, tema zakat saham ini hadir sebagai pengetahuan produktif bagi gerakan zakat di Indonesia. Sebab ini masih sangat jarang kita bahas-bahas. Jadi rasanya akan kita jadikan sebagai tema baru yang kemudian akan kita gulirkan secara produktif untuk menjadi tema-tema bahasan. Saya akan meminta dari kesempatan sekarang saja bagi para pihak termasuk Ustadz Hasbi untuk berkenan menjadi narasumber dalam proses-proses sosialisasi kita agar memungkinkan bagi kita untuk memperluas ya isu ini naik ke permukaan dan kemudian menjadi bahan pembahasan di teman-teman OPZ. Yang kedua adalah menempatkan tema zakat saham sebagai salah satu konten campaign gerakan zakat yang secara masif diperkenalkan kepada muzaki, khususnya yang memiliki aset kekayaan dalam bentuk saham. Sebab di lapangan kami mendapatkan informasi tentang minimnya pengetahuan tentang ini, tentang tema kita yaitu zakat saham. Jadi sebagian besar muzaki kita itu kalau dihitungkan zakatnya, dia ngambil dari penghasilan dulu yang pertama, yang kedua baru dia menghitung dari kekayaan. Kekayaannya pun kadang-kadang itu masih melepaskan aset-aset yang tidak bergerak. Jadi mereka kadang lupa bahwa mereka punya 2 rumah gitu, tanah yang tidak digunakan atau tidak diproduktifkan, logam mulia atau perhiasan yang dibeli bukan untuk dipakai sebenarnya, jadi untuk mempertahankan aset saja. Hal seperti ini yang kemudian masih menjadi realitas kita di lapangan, apalagi kepemilikan saham itu masih sangat jarang dibahas. Nah, mudah-mudahan dari diskusi ini memungkinkan bagi kita untuk memunculkan isu barunya. Ini nanti memang adalah tantangan besar dari bagaimana mekanisme kajian dan mekanisme sosialisasi ini kita lakukan di lapangan. Tetapi Forum Zakat optimis dengan semua jaringan yang ada, insya Allah ini bisa kita lakukan dengan masif dan cepat. Yang terakhir menurut saya, insya Allah Forum Zakat akan memperluas eksposur zakat saham ini sebagai isu tematik dengan menggandeng pengusaha muslim dalam beragam event online maupun offline, untuk memunculkan model muzaki dan model implementasi zakat saham di Indonesia. Jadi kadang-kadang masyarakat kita ini bukan tidak mau melakukan satu aktivitas ibadah, terutama dalam hal pengeluaran penyetoran kewajiban zakat, tapi karena tidak paham. Jadi lebih banyak karena nggak pahamnya. Atau misalnya begini juga, karena perilaku atau behavior digital customer kita ini berubah, sebagian dari customer zakat itu, terutama para muzaki, itu tidak serta-merta bisa langsung percaya apabila kita mengekspos informasi. Jadi mereka masih menahan diri, sementara pada saat yang bersamaan mereka ini juga relatif tidak punya cukup waktu untuk menggali sendiri literatur tentang tema-tema baru seperti zakat saham ini. Maka yang paling produktif kalau berdasarkan hasil riset kajian digital kita itu yang lama, itu ada 83% orang customer digital yang kemudian menggunakan pilihan terhadap satu perilaku transaksi berdasarkan model yang dia lihat dari orang yang dia percaya atau rekomendasi dari orang-orang yang dia percaya. Jadi kita berusaha untuk menggunakan pola yang sama untuk memunculkan bukan cuma sekedar informasinya, tapi juga modelnya. Modelnya itu dalam bentuk profil. Jadi pengusaha muslim yang kira-kira kita setting memiliki kepedulian kuat tentang gerakan zakat di Indonesia, dan juga kemudian memiliki akses terhadap saham yang cukup besar, lalu kemudian kita demonstrasikan dalam bentuk event exposure. Lalu kemudian nanti dia juga kemudian menjadikan dirinya sebagai modeling bagaimana caranya pengusaha untuk melakukan proses transaksi berdasarkan kepemilikan saham agar dikeluarkan zakatnya, dan sekaligus juga model langsung bagaimana zakat saham dibayarkan kepada lembaga. Nah, teman-teman sekalian, saya rasa
ini 3 respon aksi zakat saham yang akan dilakukan oleh Forum Zakat ke depan, dan tentu saja Forum Zakat sangat bahagia, sangat senang memiliki satu lagi tema exposure dalam gerakan yang memungkinkan kita untuk memperluas pengetahuan publik tentang zakat, dan sekaligus mengajak publik ini agar mereka mengeluarkan zakatnya kepada atau melalui lembaga-lembaga yang ditetapkan oleh negara. Jadi konten ini akan menjadi bahan bakar baru atau bahan baku yang baru bagi penyusunan tema-tema campaign kita di gerakan. Mudah-mudahan memudahkan kita semua, dan kemudian ini bisa kita formulasi menjadi lebih menarik, lebih sederhana, kemudian lebih sesuai dengan kondisi kekinian dan seterusnya, agar masyarakat tidak asing dengan isu yang namanya zakat saham. Nah, kira-kira gitu teman-teman sekalian, bagian dari respon Forum Zakat. Kami bersyukur bahwa kita bisa menambahkan lagi satu konten yang memungkinkan kita untuk memperkuat pengetahuan zakat masyarakat, dan kemudian mengajak masyarakat lebih banyak lagi untuk mengamalkan zakat ini melalui lembaga-lembaga yang ditetapkan oleh negara. Saya rasa kita lanjutkan dalam bentuk diskusi saja nanti. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bambang atas materinya dan insight yang telah disampaikan. Menarik sekali, mulai dari pengenalan tentang Forum Zakat sendiri, serta strategi kita ke depannya untuk memasifkan lagi gerakan dari zakat saham ini sendiri. Baik, mungkin kita langsung masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab Ustaz Hasbi dan Bapak Bambang.